Kami mengucap syukur buat siang ini kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami melihat betapa Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan yang besar, Tuhan yang memampukan kami melewati hari-hari yang sukar dan sulit ini Tuhan. Kami percaya ketika kami melewatinya bersama Tuhan, kami pasti sanggup menanggung segala perkara. Kami tahu pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Engkau selalu tepat pada waktunya, dan Engkau tahu waktu yang terbaik untuk menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau dengar sebagian firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silahkan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita, ya, tetap semangat ya. Makasih buat Pak Jimmy, Bu Sujen yang mengizinkan saya untuk sharing firman ya. Nanti sebentar ini saya harus kembali ke Surabaya ya. Karena saya besok ada pelayanan, pesawat saya pagi jadi nggak memungkinkan untuk pulang besok. Sebenarnya setelah ini saya ada khotbah lagi di satu gereja di Manado, tapi saya cancel ya karena nggak keburu, pesawat saya 1:30 ya. Tapi percayalah saya juga nggak keburu-buru kok ya, selesai on time sesuai jadwal ya. Nah hari ini saya akan membahas bagaimana pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat saudara ya. Kadang-kadang kita tahu firman bahwa pertolongan Tuhan itu tepat ya. Tuhan itu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Artinya berbicara waktunya Tuhan. Tapi berapa banyak saudara yang hari-hari ini ngalami kepanikan. Saudara ngalami ketakutan, kecemasan. Karena ketika kita berdoa jadi baik, sesuatu enggak malah baik, malah parah Bu Eli. Berdoa sesuatu terjadi breakthrough, titik balik, malah bukan titik balik yang saya lihat sesuatu yang baik, malah titik baliknya sepertinya arahnya ke bawah. Arahnya kelihatan hancur. Saya sudah habis-habisan Bu Eli, sudah habis akal, sudah habis kesabaran. Berapa banyak orang yang hari ini sudah diambang batas. Selama kita tidak pernah hari ini mengandalkan Tuhan, saudara tetap punya semangat bahwa masih ada hari esok, harapan kita tidak akan hilang, bahkan masa depanmu selalu ada. Kita kalau melihat realita nyata yang dilihat terus, maka kehidupan kita tidak akan mengalami titik balik. Kita percaya bahwa hari-hari ini jangan takut dengan duri dalam daging. Berapa hari ini saya merenung tentang duri dalam daging. Jujur kalau orang mengalami duri dalam daging rasanya enak enggak? Enggak enak saudara. Ya pasti apa? Sakit ya. Enggak nyaman. Itu realita yang sedang kita hadapi. Kita maunya apa? Nyaman daging ya. Semua orang pasti berdoa, Tuhan ganti duri dalam daging ini dengan nyaman daging. Supaya saya enak loh Tuhan, hidup bahagia, dicintai, punya uang cukup, mau beli ini cukup, mau ini. Semua doa-doa kita berharap kita cepat diselesaikan. Tapi ketika saya merenung duri dalam daging, Tuhan cuma ingatkan gini, duri dalam daging itu buat setiap anak Tuhan ngalami kuasa Tuhan. Justru kalau kita nyaman dalam daging, saudara enggak akan lihat kuasa Tuhan. Saya enggak akan lihat kuasa Tuhan kalau banyak tuntutan sama Tuhan. Tuhan, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah ini, disuruh bisu tuli budek ya saya sudah lakukan. Saya sudah ngampuni tanpa batas, tanpa syarat. Saya kalau banyak tuntutan enggak lihat kuasa Tuhan hari ini bekerja dalam hidup saya. Saya percaya mujizat yang paling luar biasa, bukan sakit sembuh, miskin kaya, gagal berhasil, yang mengalami masalah rumah tangga dipulihkan. Bukan itu mujizat yang terbesar. Karena kalau itu jadi tujuan saudara, apa bedanya dengan orang dunia? Orang dunia pergi ke Gunung Kawi, bim salabim, bisa mendapatkan kekayaan tanpa harus beribadah, tanpa harus berdoa. Hari ini pastikan mujizat yang paling terbesar dalam hidup saudara dan saya bukan hanya sekedar membalik telapak tangan, mujizat yang paling besar adalah ketika saudara dan saya hari ini mengalami kuasa Tuhan dan saudara berubah, berbuah dan berdampak buat kerajaan Allah. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan.
Jujur kalau hidup ini cuma cari kaya, sukses, berhasil, terkenal, saudara salah besar cari Yesus Kristus. Yesus mati buat saudara bukan hanya sekedar saudara kaya, sukses, terkenal, tapi supaya kita diselamatkan. Untuk butuh keselamatan, saudara harus hidup di dalam pertobatan. Tidak bisa kita jadi orang Kristen hanya nuntut Tuhan, hasil lahirianya mana Tuhan, mana perubahan enggak. Tapi Tuhan juga mau setiap saudara dan saya bukan hanya jadi orang Kristen KTP sejak lahir Kristen, tapi saudara dan saya tidak memiliki karakter Kristus. Semua itu sia-sia. Makanya lewat proses duri dalam daging, nikmati aja. Tuhan lagi menyempurnakan kuasanya supaya kehidupan kita yang dulunya kehidupan lama, kita sekarang dicetak dalam kehidupan manusia yang baru, yaitu memiliki karakter Kristus. Dari dulu sekarang Bu Eli, yang namanya suami saya walaupun bisa khotbah tetap tidak berubah. Nah ini tidak boleh saudara. Jauh lebih baik kita duri dalam daging tapi Tuhan puas lihat hasil kita. Justru lewat duri dalam daging aku melihat kuasaku bekerja sempurna dalam hidup orang-orang yang takut akan Tuhan. Hidupnya berubah, dulu suka marah, sekarang sabar. Dulu suka maki orang, sekarang tuh baiknya gak suka marah, gak suka maki orang, gak suka kepahitan. Sekarang benar-benar berubah. Itu yang membuat hati Tuhan bangga dengan saudara dan saya. Amin. Kalau sekedar kaya gak buat Tuhan bangga saudara. Kaya gak mirip Kristus, kayanya dari siapa? Kaya tapi sombong. Kaya tapi galak, kaya tapi suka menipu orang. Kira-kira dengan kekayaan yang ada buat Tuhan itu bangga enggak? Tapi dengan proses kehidupan duri dalam daging, hari ini jangan takut, semuanya pasti dapat pertolongan Tuhan. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yuk kita lihat hari ini yang butuh pertolongan Tuhan, sabar. Kita baca ayatnya terlebih dahulu di Lukas 8 ayat 22. Kenapa sih hari ini kok Tuhan itu belum tolong saya ya Bu Eli? Rasanya Tuhan itu diam, rasanya Tuhan juga menunda jawabannya, rasanya sudah deredek. Saya bulan lalu ngalami titik deredek. Kayak benar-benar saya bilang gini, Tuhan last minute. Orang kalau sudah last minute itu berarti sudah ambang batas. Seperti Abraham yang pisau sudah ada di anaknya. Di atas tubuhnya Ishak, dia lihat kanan kiri nggak ada domba pengganti. Berarti pikirannya apa? Last minute. Saya percaya kalau ada orang tua yang taruh pisau di tubuh anaknya, ini iman yang ambang batas. Mungkin di detik-detik tertentu kalau nggak jadi setia seperti Abraham, dibuang itu pisau. Marah sama Tuhan, ini ambang batas. Tapi Abraham yang luar biasa. Dia tetap percaya bahwa di ambang batas kekuatannya Tuhan tidak pernah terlambat untuk menyediakan domba pengganti buat Ishak. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yuk kita baca. Lukas 8 ayat 22. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Ada Yesus ya. Bukan berarti kehidupan kita juga. Hari ini mungkin saudara mengalami perjalanan sudah melibatkan Tuhan Yesus. Saudara tidak pernah jalan sendiri bersama kekuatan lain. Mungkin itu terjadi. Tapi apa yang dialami walaupun murid-murid sudah bersama-sama dengan Yesus. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Ini contoh orang yang sudah taat. Sudah melibatkan Yesus, taat, disuruh tolak, ya ikut perintahnya Yesus bertolak. Mungkin kita juga menjadi orang benar yang sudah bersama-sama dengan Yesus, berkata Allah Immanuel, saudara taat, tapi apa yang terjadi? Berikutnya, 23, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus apa saudara?
tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka ada dalam apa saudara? Bahaya. Itu tadi. Berapa banyak orang yang hari ini juga ngomong, Tuhan aku ini sudah dalam bahaya loh Tuhan. Sudah teriak tiap hari, aduh mana pertolongan Tuhan, rasanya kok enggak datang-datang. Mungkin kita sudah mengalami keadaan yang ada dalam bahaya. Waktu saudara berkata Allah Immanuel dan saudara hari ini sudah taat sama perintah Tuhan. Saya dulu ngomong gini, Tuhan saya ini kurang taat apa sih Tuhan. Disuruh ngampuni ya sudah, mengasihi ya sudah, melayani Tuhan ya sudah, capek buat Tuhan ya sudah. Tuhan saya ini kurang apa? Tuhan bilang kurang ajar. Jujur kita siapa? Kita kan cuman hamba. Kalau Tuhan hari ini memerintahkan kita, walaupun dia tidak sediakan sesuatu yang kita butuhkan, kita ini sudah tidak bisa balas kebaikan Tuhan. Dengan karya keselamatan itu aja saudara kira-kira, saudara kalau misalnya Tuhan Yesus buat gini, ya aku mati buat kamu. Kalau kamu mau selamat, mati juga buat aku. Sekarang semua matinya harus disalib. Mau enggak saudara? Jujur, Tuhan enggak lakukan itu loh. Kita diberi cuma-cuma, gratis. Makanya kalau kita tahu bahwa karya keselamatan itu karya yang paling mahal, yang enggak bisa diukur, enggak bisa dibeli dengan apapun harta saudara. Hari ini enak enggak enak ngikut Kristus, ya setia aja. Walaupun sudah taat ada dalam bahaya, setia aja. Toh dia juga tetap sebagai Tuhan yang baik. Walaupun keadaan keuanganmu bahaya, keadaan kesehatanmu bahaya, rumah tanggamu bahaya. Kira-kira posisi Tuhan, dia tetap Tuhan yang baik. Dia tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Apakah ketika saudara bangkrut Tuhan berubah jadi kurang baik? Enggak kan? Dia selalu baik. Dia selalu memberikan anugerah, kasih setia. Hari ini jangan takut menghadapi bahaya. Lihat berikutnya. Nanti kita belajar sama-sama. Kenapa kadang-kadang kita lihat Tuhan itu tidur? Kenapa kadang-kadang kita lihat kok Tuhan diam? Pertolongan Tuhan juga tidak segera. Tertidur sekonyong-konyong ada dalam bahaya. 24. Maka datanglah murid-muridnya, apa saudara? Membangunkan dia, katanya, guru-guru kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun apa saudara? Reda dan danau itu menjadi teduh. 25. Lalu katanya kepada mereka, di manakah apa saudara? Kepercayaanmu, maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat. Hari ini jangan tunggu masalahmu selesai baru tahu siapa Tuhan Yesus. Hari ini jangan tunggu engkau kaya dulu, pergumulan dalam bahayamu diselamatkan, lihat pertolongan Tuhan, baru tahu siapa gerangan Yesus. Hari ini kita walaupun dalam keadaan bahaya, makanya firman Tuhan itu menekankan mengapa engkau kurang percaya. Itu salah satu pergumulan yang paling terbesar, itu yang paling terpenting dalam hidupmu itu percaya. Dalam keadaan segala hal kita percaya bahwa pertolongan Tuhan tetap tidak pernah terlambat. Sekalipun terlihat Tuhan tertidur, saudara tidak perlu panik. Waktu panik Tuhan selalu berkata pada saudara dan saya, di mana letak kepercayaanmu? Mengapa engkau kurang percaya? Mengapa kita hari ini tidak menyadari, jangan belajar dari kesalahan murid-murid yang baru tahu siapa gerangan Yesus waktu danaunya sudah reda. Sehingga tetap di mata Tuhan saudara tetap bukan jadi orang benar yang percayanya bulat. Makanya Tuhan ngomong, di mana kepercayaanmu selama ini? Padahal kita ini sudah ngikut Kristus, menyertai Kristus bersama-sama, kita juga sudah taat.
Tapi pada waktu Yesus diam, menunda, dan pada waktu seringkali, saya ngalami last minute 2 bulan yang lalu neredek saudara. Itu rasanya aduh sampai megap-megap saudara. Saya cuman hari itu menguatkan iman. Berapa kali kalau saudara dengar khotbah saya, di masa-masa saya tersulit, saya ambil profetik seperti Maria. Saya duduk di bawah kasur saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan saya Mariamu. Saya tidak tahu kehidupan realitas saya ini memang cerita hidup saya lagi redek, last minute Tuhan. Tapi saya belajar untuk seperti Maria yang duduk diam di bawah kaki Tuhan tanpa banyak pertanyaan, kenapa Tuhan kau tidak tolong aku segera mungkin. Tapi saya belajar untuk diam dan saya mengangkat tangan saya di hadapan Tuhan. Saya berkata, saya ini cuman hamba-Mu. Jadilah seperti apa yang kau mau. Kalau sampai hari ini aku mengalami ambang batas kekuatan, aku memilih untuk tetap percaya bahwa pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Itu saya lakukan. Saudara kalau dengar khotbah saya 2 bulan yang lalu, saya selalu katakan, saya ambil langkah profetik seperti Maria. Dan hasilnya tepat pada waktunya. Tuhan buka jalan saat tiada jalan. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saya sampai kaget dengan cara Tuhan. Orang tanya, Bu, kamu ngelakuin sesuatu? Enggak. Lah enggak bisa berbuat apa-apa, suruh ngelakuin sesuatu gimana saudara? Sudah enggak bisa berbuat apa-apa selain cuman iman percaya saja sama Tuhan, itu hasilnya dahsyat. Danau, gelombang badai yang saya alami, itu Tuhan tolong tepat pada waktunya. Tuhan buka jalan dengan caranya yang ajaib. Makanya 3 hal, yuk kita lihat pertolongan Tuhan. Kadang-kadang kita harus belajar saudara ya. Namanya orang sudah taat, sudah bersama-sama dengan Tuhan jadi orang benar. Saya ini sudah jadi pelayan Kristus sejak mulai lama. Ya, ada seorang jemaat saya yang konseling sama saya. Dia bilang gini, Bu, kadang-kadang saya marah loh sama Tuhan sekarang. Saya kecewa sama Tuhan. Tuh kalau lihat kehidupan dunia enggak sebanding dengan penderitaan saya. Kalau ibu tahu darah saya dibuka kulit saya ini, darah saya mungkin kalau sudah mengucur Bu Eli, itu darah pelayanan. Saya dari kecil, saya hidup di dalam pelayanan. Sejak kecil sekolah minggu, saya tidak pernah jadi aneh-aneh. Saya setia cinta sama Tuhan, saya selalu bersama-sama dengan Tuhan. Masa remaja saya, sampai pada waktunya saya minta jodoh sama Tuhan. Saya berdoa sungguh-sungguh, saya berkata, Tuhan kasih saya jodoh. Saya cari jodoh dan Tuhan kasih. Tanda-tanda orang yang dikirim sama saya adalah seorang pelayan Tuhan di mana saya bergereja. Bu, saya pikir ini berita sukacita, Bu. Saya taat, saya tahu ini bonus yang Tuhan berikan. Saya dapat suami yang takut akan Tuhan. Tapi ternyata dalam perjalanan hidup Bu Eli, suami saya yang saya lihat takut akan Tuhan jatuh dalam dosa. Suami saya meninggalkan saya. Suami saya berselingkuh. Dan Bu Eli tahu, ketika saya belajar untuk taat setia, saya terus berharap saya tidak pernah balas selingkuh, saya tidak pernah balas suami saya dengan hal yang jahat. Tiba-tiba Tuhan pulihkan rumah tangga saya, tapi dalam tanda kutip Bu Eli, suami saya sakit. Suami saya bangkrut Bu Eli. Di situ saya tetap mengucap syukur, saya menjalani proses. Saya berkata sama Tuhan, oke Tuhan, kalau ini memang bagian proses dalam hidup saya, berikan saya kekuatan. Saya tidak akan pernah marah sama Tuhan. Tapi Bu Eli, apa yang terjadi dengan keadaan hidup? Saya berharap dengan kesetiaan saya untuk merawat suami saya, untuk memperlakukan dia dengan baik. Setelah sembuh Bu Eli tahu, dia kembali selingkuh kembali Bu Eli. Bahkan lebih parah, hari ini dia tuntut saya cerai Bu Eli. Dia sudah ajukan saya gugatan cerai. Berarti selama ini saya temani dia dalam sakit, dalam susah. Waktu dia senang dia tidak ikat saya tetap melakukan yang terbaik. Tapi apa hasilnya? Saya hidup di sia-sia. Saya cuma berkata sama ibu ini, Bu,
Sekali ibu berkata, hidup adalah Kristus. Apapun proses pikul salib sangkal diri ibu, sampai berapa lama ibu tidak usah protes. Kenapa? Karena apa yang ibu lakukan di dalam Kristus semuanya tidak akan pernah sia-sia. Matinya ibu keuntungan, ada upah, ada mahkota, ada karangan bunga yang indah yang Bapak sudah sediakan. Ibu jangan berpikir, saya bilang, orang yang menderita seperti ibu tidak banyak. Berarti ibu adalah orang pilihan yang luar biasa. Karena banyak yang dipilih, sedikit yang banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kalau salah satunya ibu dipercaya proyek besarnya Tuhan yang tidak setiap orang mampu, dan ibu mampu tetap setia sama suami yang dalam tanda kutip. Rasanya kalau ibu-ibu dengar seperti ini, kalau saya Bu Eli saya racun langsung. Biar itu ya, waktu dia pulang dalam keadaan stroke bangkrut, Bu Eli saya kasih sianida biar mati aja. Jujur, manusia dunia bisa seperti itu. Tapi kalau kita tahu tujuan hidup kita adalah Kristus, matinya baru keuntungan selama-lamanya. Saudara tidak akan protes, saudara tidak akan lari dari panggilan itu. Kenapa? Karena hidup buat Kristus itu jauh lebih mulia, jauh lebih manis. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Makanya jangan separuh-separuh. Kalau sudah bayar harga jadi pengikut Kristus, susahnya seperti apapun, sekali Yesus tetap Yesus. Dan saya cuma bilang, Bu, tenang aja Bu. Lihat aja, orang yang mempermainkan Tuhan tidak akan lama Bu. Tenang aja. Hidupnya pasti terpuruk, nanti suatu kali hidup ibu pasti dibawa naik. Apa yang kita tabur gak mungkin tidak kita tuai. Suatu kali penuaian besar-besaran sorak-sorai akan ibu alami. Itu yang saya katakan dan bersyukur ibu ini sampai hari ini tetap setia. Dan minggu lalu dia telepon saya, dia bilang gini, Bu, benar yang ibu katakan. Saya dalam keadaan setia dengan suami yang tidak setia. Tuhan kasih gantinya Bu, saya dikasih pekerjaan yang luar biasa. Yang tidak pernah saya pikirkan Tuhan sediakan berkat. Sementara suami saya makin terpuruk Bu Eli. Sampai hutang sama saya. Apa dikasih ya Bu? Saya cuma bilang kalau hutang sebatas uang makan, uang untuk jajan, kasih sudah. Jangan batasi kasihmu, jangan hitung-hitungan berbuat baik, tunggu dia baik dulu. Selama dia berbuat jahat dan kau bisa berbuat baik, percayalah pertolongan Tuhan sudah pada waktunya. Amin. Nah 3 hal yuk kita lihat. Yang pertama buka PowerPoint-nya, yaitu ada kata diam. Ya. Tadi sudah, oh ya, nah ini, diam, ya bukan ini, ada 3 hal. Karena pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Yang pertama terlihat diam, yang kedua terlihat penundaan. Dan yang ketiga terlihat Tuhan seringkali last minute. Aduh, deredek kayak jet coaster saudara ya. Dibawa Tuhan deredek ternyata kalau Tuhan sudah buka jalan, walah Tuhan sampai spot jantung ternyata burung gagak yang Tuhan kirim. Kita tidak pernah mikir kalau Tuhan bisa kirim burung gagak. 3 hal, yuk kita lihat. Yang pertama ya, diam, penundaan, last minute. Ini pertolongan Tuhan saudara ya. Kalau Tuhan lagi diam, kelihatannya saudara sudah teriak, Tuhan tolong, tapi Tuhan malah tidur. Saudara terus bangunkan, jangan ketika saudara lihat Tuhan itu diam, tidur, saudara tidak bangunkan Tuhan. Saudara terus berseru-seru sama Tuhan, tidak usah. Saya waktu ngalami keadaan yang sulit, saya ambil langkah profetik, saya enggak protes, saya cuma panggil nama Tuhan. Tuhan, aku masih punya Tuhan. Orang mungkin lihat keadaan hidup saya susah, tapi waktu aku berseru kepadamu, firman-Mu berkata, ketika engkau berseru-seru kepadaku, telingaku selalu terbuka, teriakmu minta tolong, itu sudah sampai pada pendengaranku, dan itu yang saya lakukan. Saya tidak menidurkan jam doa saya, walaupun Tuhan tidur kelihatannya. Saya tidak pernah berhenti untuk berdoa, saya tidak pernah berhenti pelayanan, saya tidak pernah berhenti baca firman, saya tidak pernah berhenti mengucapkan sesuatu yang membangkitkan iman saya. Itulah kuasa yang membangunkan Tuhan
Akhirnya di last minute Tuhan tolong hidup saya. Amin. Yang pertama, yuk lihat diam. Kenapa sering kali kita melihat Tuhan diam? Buka PowerPoint-nya. Kenapa? Karena Tuhan itu lagi menguji saudara. Orang kalau ujian masuk ruangan tulisannya apa saudara? Harap diam. Harap tenang, harap diam, ujian sedang berlangsung. Jujur kalau Tuhan diam, itu ternyata dia lagi lihat responmu. Tuhan lagi lihat reaksinya. Apakah saudara membangunkan Tuhan? Atau saudara hari ini juga ketika Tuhan diam, saudara tidurkan jam doa saudara. Tidurkan pelayanan, sudah males-malesan disuruh Pak Jimmy. Ayo minggu ibadah, Jumat doa malam. Males Pak, doa saya juga tidak dijawab sama Tuhan. Hidup makin sulit. Buat apa saya menghabiskan waktu untuk ibadah, toh Tuhan juga diam. Jujur, kalau itu jadi reaksi saudara, maka saudara adalah orang yang gagal. Hari ini diam itu 3 hal saya rangkum. Dia sedang menguji percayanya murid-murid. Saudara dilihat sama Tuhan, percaya enggak sih waktu aku diam, aku sanggup. Jujur kalau orang percaya, cirinya apa? Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut Tuhan. Siapa sih Tuhan di pihakku? Jujur kalau kehidupan ini tentang cerita hidup kita, kita pasti takut. Cerita hidup kita bangkrut. Cerita hidup kita kanker. Cerita hidup kita kantong kering, kanker lagi. Aduh Bu Eli, cerita hidup. Jujur, realita manusia itu terbatas. Hanya debu yang gak bisa lihat 1 detik ke depan bakal terjadi apa. Realita kita pasti banyak masalah. Apalagi kita hidup di dunia yang banyak orang jahat. Ada yang namanya kuasa gelap, ada yang namanya sakit penyakit, air mata, penderitaan. Semua yang di dunia ini gak enak saudara. Makanya kalau mau kejar hidup untung, jangan di dunia. Hidup investasi yang bahagia, untung selamanya itu ada dalam kekekalan. Karena itu selamanya tidak ada air mata, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kematian, tidak ada orang jahat. Itu yang jadi fokus. Berapa banyak orang yang kekekalannya diabaikan, fokusnya cepat kaya di dunia. Cepat sukses, cepat banyak uang, cepat dipulihkan, cepat nyaman, cepat bahagia, cepat yang di dunia 1 jam saudara meninggal. Ada enggak satu yang bisa dibawa pulang? Enggak ada. Tapi waktu hidup kita investasi dalam kekekalan, maka hidup kita akan selama-lamanya. Amin. Yang kedua, dia hanya menguji respon. Ya, sekali lagi diamnya Tuhan lagi diuji. Makanya saudara dilihat. Jadi orang Kristen sejak lahir, Senin sampai Jumat ada di rumah ibadah pelayanan. Belum tentu iman orang yang Senin sampai Jumat ada di gereja. Waktu ngalami badai yang besar, ngalami yang namanya bencana, saudara bisa kuat loh. Banyak orang responnya salah. Saya ketemu seorang pelayanan di luar pulau. Ada seorang yang bilang gini, ini suaminya hamba Tuhan. Bu, suami saya sekarang berhenti pelayanan, dulu on fire sama Tuhan. Saya tanya, kenapa? Karena suami saya sekarang usahanya bangkrut. Sejak dia tidak bisa bayar angsuran jatuh tempo, dia marah sama Tuhan. Dia anggap Tuhan memperlakukan hamba Tuhan kok tidak bisa bayar angsuran. Dan sejak hari itu dia tidak mau pelayanan dan dia tidak mau menginjak gereja. Wow. Saya cuma bilang gini, Bu, harusnya ini waktunya Tuhan bawa hamba Tuhan sekalipun perlu diuji. Pendeta perlu diuji, pelayan Tuhan perlu diuji. Bukan hanya ke level yang sama, ke next level saudara. Saya dibawa Tuhan dapur api, bukan karena Tuhan kurang kerjaan. Saya ngerti kenapa ketika saya teriak, Tuhan volume apinya kecilin toh Tuhan, diperbesar sama Tuhan. Sampai saya bilang, aduh Tuhan jangan gaspol toh Tuhan, kasih saya rileks, enggak, sama Tuhan diperbesar. Kenapa? Karena waktu Tuhan diam, dia lagi bawa hidup saya ke next level.
Tidak lagi seorang yang biasa-biasa. Tapi Tuhan lagi percayakan saya perkara. Jangan mimpi kalau kita tidak lulus next level. Ada next berkat yang akan Tuhan percaya. Ada next perkara besar yang akan Tuhan percaya. Ada next upaya yang perkara besar. Hari ini yang jauh lebih besar akan Tuhan percayai. Setiap kita menuntut, tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Makanya hati-hati saudara, lewat doa-doa saudara hati-hati. Setiap kali kalau kita berdoa, Tuhan berkati aku dengan berkat yang besar. Tuhan pasti ngomong ini, siap, ujian dulu. Lulus baru. Saya bisa hari ini pelayanan saya ada cabang berbuah di mana-mana. Orang bilang gini, hebat ya kamu Bu Eli, Victory sudah ada di mana-mana, cabang berbuah. Ya, berbuah lebat, bercabang berbuah. Orang bilang saya hebat, saya bilang saya enggak hebat. Victory yang saya jadi persekutuan doa yang saya bangun 17 tahun itu air mata saya saudara. Tidak semudah membalik telapak tangan saya bisa buka di kota Jakarta, Bali, Semarang, di Makassar, ya mungkin hari ini di Manado. Enggak segampang itu, lewat proses ketika saya lulus Tuhan percaya satu cabang lagi. Lulus saya dipercaya Tuhan buat buku renungan saudara. Tidak ada sesuatu yang dipercayakan Tuhan kalau hidupmu nggak lulus. Makanya hati-hati dalam berdoa. Semakin saudara minta berkat yang makin besar, maka semakin banyak proses yang akan Tuhan izinkan terjadi. Supaya ketika kita lulus, berkat itu pasti ada di atas kepala orang benar. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, dia lagi menguji kesetiaan kita. Nah ini, tidak enak, percaya diuji, respon diuji, setia. Berapa banyak orang tidak setia sama Tuhan, malah marah, protes, tidak Tuhan-Tuhanan, tidak gereja-gerejaan, hidup susah, tidak bisa bayar angsuran. Nah berapa banyak? Senyatanya kalau dia lulus, saya terlalu percaya. Berkat jauh lebih besar ketika dia tetap setia dengan prosesnya Tuhan. Dia tetap memilih percaya dan dia ketika responnya benar. Hamba Tuhan ini tidak harusnya marah, tidak bisa bayar angsuran sekalipun. Itu cuma sesaat, tapi suatu kali kita pasti akan dicukupkan. Karena Allahku yang mencukupkan kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tepuk tangan. Nggak ada yang dipermalukan saudara. Waktu saya dalam keadaan terdesak, saya tantang Tuhan. Tuhan, aku enggak takut. Aku enggak pernah takut bahaya. Karena firman-Mu berkata bahwa Allahku yang mencukupkan. Aku enggak cukup. Aku enggak mampu Tuhan. Tapi kalau Engkau yang memampukan, mencukupkan aku pasti kuat menanggung segala perkara. Itu kata-kata yang membuat saudara akan lihat mujizat. Tapi kalau saudara berkata ya nasib, ya sudah, terima nasib. Kita hidup bukan ditentukan oleh nasib saudara, tapi kita hidup ditentukan apa kata Tuhan. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yang berikutnya, yuk kita lihat bagaimana yang kedua. Ya setelah itu kita selesai, penundaan. Kenapa Tuhan sering nunda seperti Lazarus? Sudah teriak sakit keras, tambah mati dibiarin. Sengaja loh Tuhan itu nolong yang lain. Lazarus dibiarkan mati busuk. Kenapa? Supaya kita melihat kuasa Tuhan yang dahsyat. Kalau kita tidak mengalami badai yang besar, kita nggak lihat how great is our God. Jujur kalau saudara lihat dua kesaksian di depan. Satu sakit bisul sembuh, kanker stadium 4 sembuh. Yang menarik yang mana? Coba. Lihat kuasa Tuhan yang bekerja yang mana. Mungkin waktu orang sakit bisul sembuh, saudara mungkin bilang gini, kamu ini lebay, bisul aja pakai kesaksian. Bisul itu loh beli obat salep ditempel ya sembuh. Mungkin saudara berkata seperti itu. Tapi kalau ada orang yang berdiri hari ini, dia berkata saya sudah divonis dokter kanker stadium 4. Dokter dunia sudah angkat tangan, obat-obatan di dunia sudah tidak sanggup yang bisa menyembuhkan saya. Tapi ada satu dokter di atas segala dokter, yaitu kuasa bilur-bilur Yesus. Membuktikan ketika saya kanker stadium 4, saya disembuhkan oleh kuasa bilur Yesus. Wah, semua pasti bilang, jujur. Seringkali penundaan Tuhan itu tujuannya, saudara dan banyak orang akan melihat betapa dahsyatnya
Tuhan pelihara hidup saudara di tengah badai yang besar. Dia tidak pernah sekali-kali meninggalkan, membiarkan saudara berjalan sendiri. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Makanya hari ini yuk, pertolongan Tuhan tuh pasti ada. Tapi kenapa belum? Karena memang waktunya belum. Dia lagi diam, dia lagi uji saudara, dia lagi tunda. Kenapa? Karena kita dipakai alat peraganya Tuhan untuk menunjukkan ini loh kebesaranku. Orang bisa lihat saya bukan karena saya hebat, saudara. Banyak rumah tangga dipulihkan, banyak ibu-ibu yang mau bunuh diri jadi kuat, bukan karena hebatnya saya. Tapi karena mereka melihat proses kehidupan saya yang begitu hebat, luar biasa. Dan saya tetap bisa jadi kuat, saya tetap bisa jadi semangat. Itu yang membuat orang lihat. Sampai sejauh ini saya bisa punya anak, menikah, punya cucu. Itu anugerah. Tahun depan menikah lagi. Wow, sampai sejauh ini saya ndak kerja, saya ndak pinter, ndak hebat. Kalau Tuhan bisa bawa perjalanan hidup seorang ibu Eli Kurniawati yang ndak bisa apa-apa, yang ndak hebat, yang benar-benar hidup dalam badai yang besar. Semua nggak lihat hidup saya tetap bodoh. Saya juga tetap orang ibu rumah tangga yang biasa-biasa, yang nggak bisa apa-apa. Kenapa? Karena saya terlalu percaya bahwa hidup bukan tentang cerita saya, hidup tentang siapa Yesus di dalam kehidupan setiap saudara dan saya. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Orang akan bilang gini, wow, kalau bukan Tuhan Yesus kamu babak belur Eli. Oh jelas, kalau bukan Tuhan Yesus gak mungkin saya jadi hamba Tuhan saudara. Gak mungkin saya bisa menguatkan orang yang babak belur, yang berdarah-darah, yang bonyok semua. Sementara saya juga berdarah-darah dan babak belur saudara. Semua kenapa? Karena kekuatan yang unlimited, yang tidak terbatas, itu ada di pihak saya. Sehingga hari ini saya punya kekuatan yang memampukan saya berjalan dari next level ke next level berikutnya. Satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yuk, penundaan, kita lihat apa yang Tuhan ingin lakukan di penundaan. Yang pertama, Tuhan itu ingin menunjukkan kuasa kebesarannya saat kita ada dalam bahaya. Yang kedua, Tuhan tahu waktu yang tepat saat kita ada dalam bahaya. Tuhan tahu sudah, saudara tidak perlu tahu. Tuhan nanti kalau tidak punya uang, ya apa ini Tuhan? Bayar ini gimana? Tidak perlu tahu. Tuhan sudah tahu. Saudara tidak tahu apa-apa, yang penting hari ini belajar untuk percaya, responmu besar, benar, setia aja dengan prosesnya Tuhan, tidak usah keluar. Saudara tidak perlu tahu. Saya perlu tahu tidak perjalanan 15 tahun. Kalau saya mau tahu perjalanan saya 15 tahun, di awal proses diukur dengan saya yang nggak punya aset apa-apa, nggak punya kemampuan apa-apa, nggak punya kehebatan apa-apa, tapi Tuhan sudah tahu apa-apa yang terbaik buat hidup saya. Bisa melewati anak lulus sekolah universitas, semuanya itu haleluya, bonus. Anak bisa lulus summa cum laude, bonus. Makanya ikut Tuhan dalam perjalanan itu banyak surprise, banyak door prize, banyak mujizat yang Tuhan sediakan buat saya. Secara akal enggak mungkin saya bisa melewatinya kalau bukan karena kekuatan Tuhan, saudara. Enggak gila, enggak sakit kanker, itu kasih karunia. Justru makin dipercaya sama Tuhan, proyek besarnya Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan, itu seperti mimpi, saudara. Amin. Berikutnya yang ketiga, Tuhan memberi solusi yang terbaik. Penundaan Tuhan bukan berarti tertutup jalan hidupmu. Penundaan Tuhan itu karena Dia lagi tunjukkan nanti kuasa kebesarannya. Dia akan tepat waktu, bahkan Tuhan itu sudah sediakan solusi yang terbaik. Walaupun sudah kelihatan busuk ya Bu Eli,
aib Bu Eli. Rasanya semua orang membincangkan keluarga saya yang aib, benar-benar aib. Bagi Tuhan tetap dia berkata, di balik aibmu selalu ada kemuliaanku yang jauh lebih besar. Jadi kalau Tuhan tunda hidup jawaban saudara, jangan marah. Karena penundaannya untuk sesuatu yang jauh lebih baik. Yang berikutnya, yuk yang terakhir, pemain musik boleh segera maju ke depan. Bagaimana last minute ya mendesak supaya kita belajar percaya. Tadi yang pertama belajar untuk apa saudara? Melihat kuasa besar ya di penundaan, dan diam itu belajar untuk karena kita sedang ujian. Tangkap ya, yang pertama ujian, yang kedua untuk belajar melihat kuasa Tuhan yang besar, yang ketiga last minute itu belajar untuk tetap percaya. 3 hal, kalau kita hari ini kenapa sih Tuhan itu kok seneng ya Bu Eli, deredek dulu, gemetar dulu, keringet dingin dulu, baru pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan lagi belajar percaya. Tuhan bilang ini, walaupun itu jalan laut, belakang tentara Firaun, kamu percaya enggak aku bisa belah laut dalam sekejap? Hari ini last minute sekalipun kelihatannya Tuhan enggak tolong saudara dalam keadaan bahayanya besar, pilihlah tetap percaya. 3 hal yuk, percayalah. Yang pertama, kenapa kita hari ini walaupun last minute, waktu last minute saya cuma berkata firman, Tuhan saya sudah habis akal, tapi Tuhan tidak pernah kehabisan akal ya untuk tolong saya. Gampang kok buat Tuhan membalik telapak tangan. Supaya yang kedua, Tuhan itu juga tidak pernah kehabisan apa saudara? Cara untuk meredakan badai. Saudara sudah tidak punya cara, tidak usah puter otak. Yang buat orang tidak kuat karena puter otak terus. Gimana caranya tabrak hutang online. Bukannya selesai badaimu, malah jerat hutang online lagi kejar hidup saudara. Yang ketiga, Tuhan tidak pernah terkalahkan oleh badai sebesar apapun. Last minute bukan last minute buat Tuhan. Justru waktu last minute saudara akan lihat bagaimana Tuhan akal cara. Bahkan hari ini Tuhan punya kuasa yang tidak pernah terkalahkan. Apapun masalahmu hari ini, yuk kita mau datang sama Tuhan. Saya sudah selesai, yuk bangkit berdiri. Hari ini percayalah sang pembuat mujizat sejati ada di tengah-tengah saudara. Dia sudah sediakan pertolongannya tepat pada waktunya. Sekalipun yang terlihat Tuhan itu tidur, diam. Karena dia lagi nguji saudara sebagai orang benar. Mungkin hari ini terlihat penundaan dari waktu ke waktu. Tuhan kok enggak segera tolong, ditunda. Kelihatan selesai, jatuh lagi suamiku. Kelihatan sudah pulih, kembali lagi kejatuh dalam dosa. Mungkin itu terjadi. Tapi percayalah penundaan Tuhan itu pasti punya tujuan untuk melihat how great is our God di depan. Hari ini mungkin terlihat sudah last minute. Saudara yang sudah last minute, ambang batas kekuatan, jangan takut. Sebentar lagi. Saudara tidak punya akal, saudara tidak punya cara, saudara tidak punya kuasa. Tapi Tuhan sudah punya akal, cara, kuasa untuk membelah laut dalam sekejap. Sehingga kita bukan tenggelam dengan laut, tapi kita bisa melewati di tanah yang kering. Karena Tuhan ada di pihak saudara. Amin. Yuk kita nyanyikan pemain musik. Yang pemain musik yuk kita bisa nyanyikan lagu. Hari ini adalah saudara, firman ini bukan kebetulan buat saudara dan saya. Kita harus bangun semangat. Jangan sampai kita jadi orang Kristen yang kendor semangatnya. Nidurkan semua jam-jam doa saudara. Bangkit, bangunkan. Seperti Engkau begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doa.
kehidupanku. Katakan sungguh-sungguh. Aku Percaya bukan hanya sekedar di mulut, tapi hati harus sungguh-sungguh percaya bulat bahwa Tuhan itu Tuhan yang ajaib. Dia tepat waktu menolong saudara saya. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memberkatiku. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, siang ini pujian ini bukan hanya sekedar keluar dari mulut kami, tapi kami keluar dari hati yang sungguh-sungguh percaya bahwa pertolongan Tuhan pasti tepat pada waktunya. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Tangan-Mu tidak pernah terlambat untuk mengangkat kami. Tangan-Mu tidak pernah terlambat Tuhan untuk membuka jalan yang tertutup saat ini Bapa. Terima kasih Bapa, biar peneguhan firman-Mu ini menjadi rema ketika kami pulang. Kami pasti diubahkan. Kami gak mau kena tipu daya iblis yang berkata Tuhan itu tega, Tuhan diam, Tuhan sengaja menunda, Tuhan sengaja dan sengaja. Tapi kami percaya kalaupun ini terjadi, Tuhan belum menolong hidup kami. Kami memilih untuk percaya bahwa pasti ada pertolongan Tuhan yang sedang dalam perjalanan. Dan itu akan terjadi tepat pada waktunya. Berkati setiap kami Tuhan, dengan apapun pergumulan hidup kami sudah serahkan ke dalam tangan-Mu. Yang sudah melayani Tuhan, siang ini jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Berkati Tuhan hamba-Mu Pak Jimmy, Bu Syujen, dalam pengembalaannya Tuhan. Kami percaya urapan-Mu secara luar biasa akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Berkati keluarganya, pekerjaan semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata